Hua, hua, hua. Aksa mematung di ambang pintu, melihat sang istri muntah di wastafel. Wanita itu tampak berdiri melengkung dengan kepala menunduk ke arah wastafel. Rasa iba menyeruk dalam dada. Apa yang tengah terjadi pada sang istri? Kenapa tiba-tiba muntah? Padahal semalam berangkat tidur masih baik-baik saja. Aksa menggerakkan kakinya mendekati sang istri, lalu memijat pelan tengkuknya untuk mengurangi rasa mual di perut sang istri. "Apa yang kamu rasakan? Apanya yang gak enak?" tanya Aksa bertubi-tubi, tanpa merasa jijik walau melihat kotoran yang baru saja dimuntahkan oleh Naura mengeluarkan aroma khas. "Nggak tahu mas, kepalaku berputar dan perutku seperti diaduk-aduk." Suara Naura begitu lemah, karena sudah tak ada lagi yang dia muntahkan. Lalu dia membasuh wajah agar kembali segar. "Mungkin gara-gara kamu makan terlalu pedas tadi malam yang..." Dengan lembut Aksa menyelekam selai rambut makal yang menempel di pipi, di balik telinga. "Biasanya aku nggak masalah mas makan pedas. Bukankah kamu tahu aku sangat suka pedas? Mungkin aku masuk angin gara-gara lama di mobil kemarin." Dengan manja Naura memeluk tubuh yang masih polos dan hanya dilindungi oleh handuk itu. Aksa tersenyum manis. Dia membalas pelukan sang istri tak kalah erat dan hangat, lalu membawa keluar karena tak mau berlama-lama di dalam kamar mandi. "Apa aku harus cuti?" tanya Aksa saat keduanya sudah sampai di kamar. Naura duduk di tepi ranjang dengan wajah pucatnya. "Nggak usah mas, aku hanya masuk angin biasa." "Mas nggak usah khawatir," tersenyum tipis agar sang suami tidak cemas. "Aku nggak mungkin tega meninggalkan kamu seperti ini yang..." Aksa berjongkok di depan sang istri, mengecup telapak tangan yang dingin. "Nggak apa-apa mas, nanti dibuat istirahat sebentar pasti akan kembalikan lagi." "Maaf aku nggak bisa masak buat sarapan kamu." Wajah penuh penyesalan ditampilkan oleh sang istri, padahal Aksa sudah sangat candu dengan masakan Naura. "Nggak apa-apa, aku bisa sarapan di kantor. Yang penting kamu sehat. Mau makan apa? Biar aku pesankan makanan." Aksa berdiri dan berganti baju kerja. Setelah baju kerja warna hitam, menambah aura ketapanannya maksimal. "Aku mau nasi goreng mas," lirih Naura. "Aku pesankan ya, mau topping apa?" Aksa sudah memegang ponsel tapi kata-kata Naura sungguh membuat dia hampir pingsan. "Aku mau nasi goreng buatan kamu mas," ujar Naura malu-malu. Kedua tangan saling meremas di atas paha, tak berani menatap suami kulkasnya yang sekarang sudah bertransformasi menjadi pria mesum dan genit, tapi hanya di depannya. "Apa?" Aksa menelan salivanya dengan susah payah. Kenapa rasanya pahit sekali? Apa-apaan ini? Bahkan seumur hidup dia belum pernah memegang spatula. "Aku pengen makan nasi goreng buatan kamu mas. Ayolah." Bahkan wanita itu tengah merengek manja, membuat Aksa kelabakan dan mau tak mau mengabulkan permintaan Naura juga. "Tapi aku nggak yakin bisa dimakan yang. Seumur hidup aku belum pernah masak," lirih Aksa dan dia tak berbohong. Naura tersenyum manis. Dia tahu anak sultan seperti Aksa mana mungkin masuk ke dapur untuk sekedar memasak. Di rumah bahkan ada asisten rumah tangga yang selalu siap mengabulkan permintaan sang majikan. "Tak apa mas, ayo aku yang beri petunjuk." Naura menyeret Aksa yang dengan pasrah mengikuti langkah sang istri. "Ambil telur di lemari es mas, jangan lupa bawang merah, bawang putih dan cabai." Titah sang istri yang duduk bak majikan di kursi makan. "Iya, pakai sayur apa tidak yang?" "Boleh mas, sawi saja ya mas, biar simpel bumbunya diiris tipis-tipis saja mas." Dengan tekun Aksa mendengarkan setiap petunjuk yang diberikan oleh sang istri, hingga akhirnya nasi goreng Madein Aksa siap disantap. Aksa segera memindahkan ke sebuah piring. Tak ada topping apa-apa karena Naura ingin telur diaduk bersama nasi. "Silakan nyonya, semoga pas di lidah nyonya," ucap Aksa sembari meletakkan piring di depan sang istri. Mata wanita itu berbinar bahagia, tak menyangka bisa begitu mudah memerintah sang CEO dingin dan sombong ini. Apa Aksa mencintainya? Kenapa sampai detik ini tak juga ada kata itu dari mulutnya? Batin Naura bertanya-tanya. "Kelihatannya enak mas." Naura mulai mencoba satu suap. Saat nasi goreng itu masuk ke dalam mulutnya, sejenak Naura terdiam, seakan-akan ingin menikmati setiap rasa yang tercipta. "Kalau nggak enak jangan memaksa memakan sayang. Aku nggak mau kamu tersiksa," ucap Aksa dengan cemas. Maklum saja ini adalah masakan pertama dia di sepanjang usianya. "Enak kok mas, aku akan habiskan."
ucapnya tanpa ragu. Dan dengan cepat segera menyantap nasi goreng spesial buatan sang suami. Aksa sampai melongo melihatnya. Apa memang seenak itu nasi gorengnya? Dan dia jadi penasaran ingin mencicipi juga. Apa enak yang? Sini aku mau coba. Aksa berusaha meraih piring tapi segera saja dijauhkan oleh sang empu. Menyembunyikan jauh dari jangkauan Aksa. Mbak anak kecil yang tak mau mainannya direbut oleh temannya. Enggak boleh mas, aku masih lapar. Sahut Naura dengan cemberut. Dia kembali melanjutkan makanannya dengan tergesa. Dan habis sudah tanpa sisa nasi gorengnya. Hanya tersisa beberapa butir saja di atas piring. Tangan Aksa terlulur dan memungutnya, lalu memasukkan sebutir nasi goreng itu ke mulutnya. Reaksi pertama adalah asin. Mata Aksa sontak menatap sang istri meminta penjelasan. Kenapa masih memakannya juga, padahal rasanya sudah seperti nasi yang tenggelam di dasar laut. Kenapa tidak kamu buang yang? Lirik Aksa penuh haru. Matanya hampir saja berkaca-kaca karena hal sepele seperti itu. Aku akan jadi istri yang kejam dan bodoh jika tidak mensyukuri apa yang sudah dihidangkan oleh suamiku dengan susah payah. Terima kasih mas, sudah berusaha menyenangkan aku, kata Naura dengan lembut. Mata mereka saling mengunci satu sama lain dan selalu menciptakan debaran-debaran indah di hati keduanya. Tapi jika tidak enak ya nggak apa-apa yang dibuang. Aku nggak akan marah. Karena aku yang nggak becus. Enak kok mas. Kalau nggak enak, masa iya bisa habis gitu? Kamu hanya menyenangkan aku saja. Iya kan? Nggak ada seperti itu mas. Sungguh di mulutku enak kok rasanya. Sudah nggak usah dibahas. Mas nggak siap-siap kerja. Apa kamu nggak apa-apa aku tinggal kerja? Sejujurnya Aksa merasa cemas saat ini. Meninggalkan sang istri sendiri sang tengah saat begini. Nggak apa-apa mas. Aku baik-baik saja. Bahkan aku menghabiskan nasi goreng buatan kamu. Sudah, berangkat sana. Nanti Papa Winata marah. Dengan berat hati akhirnya Aksa berangkat kerja juga. Tentu saja setelah mendengar janji sang istri bahwa dia akan menelpon jika ada apa-apa. Selama 2 hari keadaan Naura masih tetap sama. Setiap pagi dia selalu merasa mual dan muntah. Bahkan pernah sampai tidak bisa bangun sama sekali. Tapi saat tengah hari, keadaannya akan membaik. Tentu saja Aksa sangat khawatir dan ingin membawa sang istri ke dokter. Apa yang sebenarnya terjadi pada sang istri? Tapi Naura selalu menolak. Dia takut jika tahu apa penyakitnya akan membuat dia sedih saja. Naura masih meringkuk di dalam selimut saat ada tamu menekan bel apartemen. Awalnya dia berniat mengabaikannya, tapi karena bel terus berbunyi, mau tak mau dia harus ke depan. Susah payah dia membawa kaki hingga ke depan dan membuka pintu. Sesosok wajah Vera muncul, dan gadis itu tentu saja kaget melihat penampakan sang sahabat yang sangat kacau dan berantakan. Rah, kenapa kamu seperti hantu begini? Pakik Vera. Naura bahkan tak menanggapi gauran sahabatnya. Dia merasa kepalanya semakin berputar dan perut juga diaduk-aduk. Ver, tolong bantu aku ke kamar. Kepalaku pusing sekali. Lirih Naura sembari memejamkan matanya. Kamu sakit, ayo ke kamar. Susah payah Vera menuntun sahabatnya yang sudah seperti orang mabuk itu kembali ke kamar. Tentu saja setelah menutup pintu depan terlebih dahulu. Makasih Ver, untung saja kamu datang. Ucap Naura sembari menutup mata. Suami kamu mana? Masa istri lagi sakit kok malah ditinggal? Vera mendadak kesal. Dia duduk di tepi ranjang dan menatap Iba dan pada sahabatnya. Aku nggak apa-apa Ver. Nanti siangan dikit baik-baik saja. Ini sudah beberapa hari terjadi sama aku. Makanya aku suruh Mas Aksa tetap kantor. Naura memberikan penjelasan karena tak mau suaminya disalahkan. Hah? Sakit apa bisa begitu Rah? Memang seperti apa ciri-cirinya? Sontak saja Vera heran mendengar apa yang diderita oleh Naura. Setiap bangun tidur, perut seperti diaduk-aduk dan kepala pusing, berputar-putar. Tapi jika matahari sudah mulai tinggi, aku akan sembuh. Tunggu, apa kamu sudah terlambat haid? Selidik Vera. Dia menduga jika sahabatnya itu tengah. Setelah menikah aku hanya 1 kali datang bulan Ver. Sepertinya aku sudah hampir 1 bulan telat. Lirih Naura. Jangan-jangan kamu hamil, Ra? Tebak Vera tiba-tiba.
Hamil? Naura membiu. Tanpa sadar dia mengusap perutnya yang rata. Aku hamil. Anak Mas Aksa. Bagaimana jika benar? Apa reaksi Mas Aksa? Apa dia akan menyuruh aku menggugurkan kandungannya? Ini baru tebakan, Ra. Jika mau lebih akurat, dites saja. Pakai apa, Fer? Pakai tes pack. Apa mau aku belikan? Sepertinya di lantai bawah ada Indopabil buka. Apa tidak merepotkan kamu, Fer? Naura menatap ragu pada Vera. Enggak lah, kayak kemana aja. Ke bawah ini, aku belikan dulu ya. Dengan riang Vera keluar dari kamar Naura. Gimana, Ra? Tanya Vera begitu Naura keluar dari kamar mandi. Di tangan tampak mencengkeram dua benda pipi yang baru saja dia pakai tes urin. Dan hasilnya, aku hamil, Ver. Mata Naura berkaca-kaca. Perpaduan antara senang dan sedih. Bagaimana jika Aksa menolak dan mencerakainya? Alhamdulillah, Ra. Selamat ya, Ra. Kamu akan jadi ibu. Vera mengambur dalam pelukan Naura. Makasih, Ver. Kalut rasanya hati Naura saat ini. Tak tahu apa yang harus dia lakukan. Akan minta tolong pada siapa? Oh ya, Mama Alina. Pasti dia akan membela aku jika Aksa murka. Setelah itu Naura bisa sedikit bernafas lega. Ver, ada lowongan di kantor tapi hanya sebagai office grill. Ujar Naura saat keduanya duduk santai di depan televisi. Oh iya, aku mau, Ra. Sudah gak betah aku kerja di sana. Besok akan aku urus surat pengunduran diri. Jadi aku harus melamar pada siapa? Tanya Vera begitu antusias. Besok pagi kamu temui saja Pak Ferdi. Dia asisten Mas Aksa. Nanti akan diarahkan pada AHRD. Makasih ya, Ra. Kamu memang sahabatku. Sama-sama, Ver. Aksa menyandarkan punggungnya ke sandaran kursi kerjanya. Sembari mencoba memejamkan matanya. Entah mengapa tingkah Naura akhir-akhir ini membuat dia bingung dan takut. Perasaan juga mendadak tidak enak. Sepertinya akan terjadi sesuatu dan dia tak tahu apa-apa. Pria tampan itu menghela nafas panjang, mencoba menyingkirkan bayangan aneh yang mendadak muncul. Bos, suara sang asisten mendadak menginterupsinya. Aksa membuka mata. Ferdi tampak membawa sebuah berkas dan meletakkan di meja. Apa ini, Fer? Kontrak kerja sama dengan klien dari Singapura, bos. Tolong dipelajari. Ferdi duduk di depan sang bos. Dia mengamati sang bos yang tampak suram dan seperti tengah memikirkan suatu masalah. Ada apa, bos? Tanya Ferdi. Hah? Gak ada. Elak Aksa. Dia mencoba menghindar dengan memeriksa berkas itu. Jangan bohong, bos. Aku tahu bos sedang ada masalah. Ferdi terus mengejar. Hah? Tingkah Rara semakin aneh dan membuat aku cemas saja, Fer. Akhirnya pria kulkas itu menceritakan kegundahan hatinya. Dia menghela nafas panjang. Rasa takut begitu menyerangnya. Memang kenapa, Rara, bos? Dahi Ferdi berkerut. Beberapa hari ini sakit, Fer. Tiap pagi saat bangun tidur dia pasti merasa pusing, mual dan bahkan tak bisa bangun dari tempat tidur. Tapi jika sudah beranjak siang, akan kembali seperti biasanya. Tutur sang bos. Penyakit apa itu, bos? Kenapa begitu aneh? Apa bos sudah mencoba membawa ke dokter? Ferdi juga merasa heran. Tak pernah dia tahu penyakit macam itu. Dua orang laki-laki yang polos dan lugu, bahkan mereka tak paham jika itu ciri-ciri orang hamil. Belum, Fer. Dia nggak mau. Entahlah, Fer. Perasaanku nggak enak banget. Pusing aku. Aksa memijat pelipisnya yang berdenyut. Ferdi hanya diam. Tak bisa memberikan solusi apa-apa. Karena dia sendiri saja masih jomblo. Jadilah keduanya saling diam. Larut dengan pikiran masing-masing. Naura sampai di depan kediaman sang mertua. Setelah kekaututan yang sempat melanda akibat tespek yang muncul dua garis, dia memutuskan untuk memenangkan diri di rumah Mama Alina. Mungkin mertuanya punya solusi atas masalah yang saat ini di tengah melanda. Memberanikan diri untuk menekan bel dan menunggu sang empu rumah membukakan pintu. Tak lama terdengar derap langkah kaki dari dalam. Loh, Rara, kamu kesini sayang. Ayo masuk. Alina begitu senang saat melihat sosok sang menantu muncul. Langsung saja mengajak Naura masuk ke dalam. Iya, Ma. Maaf datang gak ngasih tahu Mama dulu.
lirih Naura. Dia mengekor sang mertua yang sudah berjalan masuk lebih dulu. Saat ini hampir jam 4 sore hari. Aduh, nggak apa-apa mama, malah senang Ra kamu datang. Sendiri saja. Alina mengajak Naura duduk di ruang keluarga. Iya ma, Rara dari rumah tadi. Sengaja kesini sendiri. Tiba-tiba kangen sama mama. Kedua jemari lentik saling bertautan di atas paha. Tampak gelisah dan ada yang tengah dipikirkan. Ra, apalagi ada masalah? Aksa menyakiti kamu. Tanya Alina hati-hati. Tak mau salah bicara dan akhirnya membuat sang menantu sang lembut itu sedih. Maaf ma, hanya kata-kata itu saja yang keluar dari bibir sang menantu. Dengan kepala yang tertunduk pasrah. Ada apa? Bukankah kamu sudah menganggap mama ini layaknya mama kamu sendiri? Tanya Alina dengan lembut. Sebisa mungkin dia membuat sang menantu merasa nyaman dengannya. Rara bingung ma, lirih Naura. Dia tak bisa lagi menahan sasak di dada. Dan akhirnya memeluk tubuh sang mertua dengan erat. Alina tersenyum manis. Dia membalas pelukan Naura tak kalah eratnya. Menangis saja sayang, jika itu bisa membuat bebanmu berkurang. Ada mama di sini. Tolong Rara ma. Rara nggak tahu lagi harus kemana. Rara bingung. Ujar Naura sembari terus terisak. Apa Aksa menyakiti kamu nak? Tak ada jawaban. Hanya isak tangis yang semakin menyayat hati. Pelukannya bahkan semakin erat. Seakan takut jika terlepaskan. Rara hamil ma. Lirih Naura. Apa? Alina kaget dan sontak melarai pelukannya. Dia menatap sang menantu dengan wajah bingung. Hamil? Beberapa hari ini Rara selalu pusing dan mual ma. Dan Rara harus sadar jika sudah telat beberapa minggu. Atas saran teman Rara, katanya coba dicek dan ternyata positif. Alhamdulillah ya Allah. Alina menutup mulutnya dengan telapak tangannya. Mata wanita parubaya itu berkaca-kaca. Rasa haru dan bahagia begitu mendominasi. Kamu hamil nak? Apa Aksa tahu? Naura menggelengkan kepalanya dan Alina menyengatkan keningnya dengan heran. Kenapa? Akhirnya Naura mulai bercerita. Bagaimana Aksa yang sudah lama mengatakan jika dia belum siap punya anak. Bahkan dia yang diperintahkan untuk minum pil KB. Mata Alina sontak mendelik mendengar kata-kata sang menantu. Wanita itu tampak marah sekali. Anak kurang ajar. Tegas sekali dia bersikap seperti itu. Kamu sudah benar-benar kesini sayang. Tenang saja, kita akan buat pria kulkas itu menderita. Sementara waktu kamu tinggal saja di sini ya. Ada mama dan papa yang menyayangi kamu. Alina mengusap lengan sang menantu dengan lembut. Makasih ya ma, maafkan Rara yang sudah merepotkan mama. Ada rasa lega dalam hati Naura. Setidaknya ada sandaran tempat dia berkeluh kesah. Apa mama boleh menyentuhnya? Tanya Alina. Boleh ma. Dengan tangan gemetar, Alina mengusap perut yang masih rata itu. Akhirnya semua doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Sebentar lagi dia akan jadi panggil nenek. Jaga cucu mama baik-baik ya nak. Besok kita ke dokter ya. Mama ingin memastikan apa dia baik-baik saja. Iya ma, tolong jangan bilang Mas Aksa Rara di sini ya ma. Iya sayang, kamu di sini saja. Sampai laki-laki itu benar-benar sadar bahwa dia mencintaimu. Alina tersenyum. Winata pasti akan bahagia mendengar kabar ini. Ayo mama antar ke atas, istirahat saja ya. Nanti turun saat makan malam. Iya ma. Sayang, aku pulang. Ucap Aksa begitu dia sampai di apartemen. Ra, sayang, kamu ada di mana? Aksa membawa kakinya masuk ke dalam kamar. Kosong. Dia tak menemukan sang istri ada di kamar seperti biasanya. Pria itu mulai panik. Dia membuka kamar mandi dan kembali kecewa karena nyatanya sang istri tak ada di dalam sana. Rara, jangan bercanda sayang. Kamu ada di mana? Aku pulang. Aksa terduduk di tepi ranjang dan matanya menangkap sebuah benda pipih yang ada di meja rias. Dengan penasaran dia segera mendekati dan mengambil benda itu. Apa ini? Kenapa ada garis dua warna biru? Alat apa ini? Batin Aksa bertanya-tanya. Tak ingin berlama-lama berpikir dan membuatnya pusing, dia lalu mencoba mencari jawaban di internet dengan mengetik nama benda yang kini dia pegang itu. Apa?
Jadi ini alat tes kehamilan. Dan 2 garis itu tandanya hamil. Aksa ingin pingsan seketika.